What's up semuanya, kembali lagi bersama gue Din dalam Opsiana Podcast episode ke-40. Di episode 40 kali ini gue bakal bahas tentang hal-hal yang harus kalian pertimbangkan sebelum kalian resign kerja untuk buat usaha, dan juga sebaliknya. Kenapa gue buat ini? Karena menurut gue ketika kalian memutuskan untuk resign atau berhenti dari usaha kalian, hal ini merupakan salah satu keputusan yang cukup vital dan penting untuk hidup kalian. So, sebaiknya kalian pertimbangkan beberapa hal ini sebelum kalian memutuskan untuk resign atau berhenti dari usaha kalian. Hal pertama yang harus kalian pertimbangkan adalah dari segi uang. Loh, kok dari segi uang? Maksudnya gimana nih? Oke, gue bahas dulu dari yang usaha. Jadi ketika kalian punya usaha, kalian sudah menjalankan usaha, tujuan dari usaha kalian adalah mendapatkan profit untuk menggaji karyawan, untuk mengembangkan usaha kalian, dan tentunya untuk membayar diri kalian sendiri. Ibaratnya self-employed. Permasalahannya adalah, gue juga mengalami ini dan gue kesulitan membayar diri gue sendiri. Itu yang pertama. Gue bisa mengembangkan usaha gue sendiri, gue bisa bayar karyawan gue bisa beli alat-alat baru, tapi gue kesulitan untuk membayar diri gue sendiri. Oke, mungkin posisinya gue saat itu belum berkeluarga. Ya emang sampai sekarang gue belum berkeluarga, gue masih bisa dibilang cukup muda. Tapi problemnya adalah udah terlalu lama. Bolehlah kalian itu tidak bisa atau tidak mampu untuk membayar diri kalian sendiri dalam jangka waktu yang singkat, misalnya 3 bulan atau 6 bulan pertama. Cuma misalnya udah nyampe setahun atau misalnya mau menyentuh 2 tahun, dan kalian belum bisa membayar diri kalian sendiri, kalian perlu mempertimbangkan hal ini. Kalau kalian meyakini bahwa, tapi kan usaha gue ini menguntungkan, lihat aja usaha gue berkembang. Oke, itu fair. Itu fair buat kalian. Bisa dibilang kalian juga punya visi dong terhadap usaha kalian itu ke depannya bagaimana. Mungkin 2 tahun ini belum bisa membayar diri kalian sendiri, tapi tahun 3 bisa. Itu fair. Cuma balik lagi kepada diri kalian sendiri. Apakah effort yang kalian keluarkan dan juga bayaran yang kalian dapatkan itu sudah sesuai apa belum? Itu juga harus kalian pertimbangkan. Apalagi kalau kalian adalah orang yang punya keluarga sendiri. Hal ini menjadi sesuatu yang bisa dibilang cukup fatal kalau misalnya kalian gak memikirkan secara matang. Tapi kalau seandainya kalian bisa ngebayar diri kalian sendiri, ibarat udah ya menggaji diri sendirilah, karyawan digaji dengan baik, oke, dan juga usaha kalian bisa berkembang, toh kenapa kalian harus berhenti usaha? Karena dari segi uang kalian nggak punya problem. Oke, sekarang kita lanjut dulu ke yang resign kerja. Kalau bicara soal uang dan juga pekerjaan yang kalian kerjakan di kantor kalian, hal ini biasanya jadi hal yang sensitif ya, karena masalah upah kerja atau gaji itu setiap orang di perusahaan yang sama itu biasanya beda-beda, dan mereka itu menyembunyikan. Bahkan ada juga perusahaan yang bilang tidak boleh sesama karyawan sharing tentang besar gaji mereka. Ada larangan seperti itu di beberapa perusahaan karena bisa memicu konflik. Cuma di sini balik lagi ya, apakah uang yang kalian dapatkan dari pekerjaan kalian itu satu, cukup untuk kehidupan sehari-hari kalian, untuk kebutuhan pokok kalian selama sebulan. Lalu yang kedua, apakah uang tersebut sesuai dengan lifestyle kalian? Well, kadang-kadang kan kita mempertimbangkan lifestyle ketimbang kebutuhan sehari-hari kita, makanya gue masukin ke sini. Lalu yang ketiga, apakah setelah kalian resign nanti, uang yang kalian dapatkan dari usaha kalian itu benar-benar bisa memenuhi kebutuhan dan lifestyle kalian tadi? Biasanya pertanyaan yang ini cukup berat buat dijawab ya. Banyak yang bilang, kalau gue usaha nanti pasti duitnya lebih banyak lah, kan gue jadi bos. Enggak juga.
malah bisa lebih sengsara daripada saat kalian kerja. Ada juga yang bilang nih, enggak tuh, tapi kan temen gue buat usaha ini jalan, duitnya banyak, gue kalau bikin usaha kayak dia pasti bisa kayak dia lah. Well, it takes time, it takes money juga. Makanya kalian perlu berhati-hati juga dalam membuat keputusan kayak gini. Itu dari segi nominal. Yang kedua, dari segi kenyamanan atau comfortable. Biasanya hal ini berhubungan dengan passion. Banyak orang yang bilang, gue nggak passion nih di sini, gue nggak passion nih di situ, gue nggak nyaman di kantor gue nggak nyaman nih tempat usaha gue, usaha gue jalan sih, cuma gue nggak seneng nih. Banyak yang kayak gitu, dan kasusnya ini juga udah banyak terjadi di teman-teman gue. Biasanya orang-orang itu nggak nyaman dengan kondisi mereka saat itu oleh beberapa faktor. Yang pertama, orang di sekitar mereka. Yang kedua, lingkungan tempat kerjanya, tempatnya. Kalau dulu gua itu merasa gua kurang nyaman di workshop. Kenapa? Karena banyak serbuk kayu, suaranya berisik, dan gua agak sedikit nggak suka suara yang berisik banget kayak gitu. Hal itu membuat gua nggak nyaman. Lalu kalau di tempat kerja banyak yang cerita bahwa teman kerjanya jutek lah, atau nggak bosnya jutek lah, galak lah, kos itu fasilitas kantornya kurang lah, wifi-nya lemot lah. Hal itu sering banget terjadi. Cuma balik lagi, apakah ketidaknyamanan di lingkungan kerja kalian atau lingkungan usaha kalian itu benar-benar membuat kalian nggak nyaman? Saking nggak nyamannya membuat kalian nggak produktif. Meskipun tempat workshop gue dulu itu berisik, banyak debunya, banyak serbuk kayunya, dan bikin gatel-gatel, toh gue nggak produktif gitu. Gue tetap produktif, cuma memang gue merasa nggak nyaman aja di sana. Tapi kalau misalnya kalian itu produktif di kantor kalian dan bisa menghasilkan uang, dan kalian merasa nggak nyaman cuma karena beberapa hal kecil, ya jangan sampai resign lah, karena hal itu bisa dibilang nggak begitu krusial buat hidup kalian. Justru kalau kalian resign, malah kalian perlu melalui hal itu dari awal lagi, sehingga ya ribet lagi lah intinya. Lalu yang ketiga ini adalah potensi untuk growth. Ya nggak bisa dipungkiri ya, kalau kita itu bekerja atau kita punya usaha, kita pengen banget karir kita di tempat kerja kita itu bisa melambung tinggi. Cuma masalahnya kita kan perlu bersaing dengan orang-orang di tempat kerja kita atau mungkin kompetitor bisnis kita. Masalahnya adalah untuk bisa bersaing dengan para kompetitor kita itu di dunia kerja kita nanti, kita perlu terus bertumbuh. Karena pasti itu kompetitor kita juga bakal grow up terus. Kita nggak boleh terus berada di posisi yang sama, kita juga harus grow up. Ibarat balapan, kita harus saling susul menyusul. Permasalahannya adalah di tempat kerja kita itu atau di lingkungan kerja, apakah kita bisa growth tanpa batas? Maksudnya tanpa batas bukan unlimited gitu ya. Sebenarnya apakah potensi perkembangan kita itu cukup panjang untuk kedepannya nanti ketika kita menjalani karir kita di bidang tersebut atau di lingkungan tersebut. Karena banyak ya yang misalnya kerja di perusahaan A atau buat usaha A, mereka bertumbuh, semuanya pasti bertumbuh, cuma pertumbuhannya itu berhenti di titik tertentu. Ibarat mereka itu ngestak lah. Nah, ketika mereka berada di titik yang bisa dibilang mereka itu stuck, ada dua kemungkinan, mereka bakal stuck di situ terus atau mereka bakal growth ke titik selanjutnya. Hal ini yang biasanya menjadi dilema ya. Kalau misalnya gue nge-stuck nih, gue bingung mau ngapain lagi. Mungkin kalau lu buat usaha, lu bisa mencoba berinovasi gitu. Lu mau buat produk baru mungkin, lu promosi dengan cara baru mungkin, nyari koneksi mungkin. Pokoknya kalau lu punya usaha dan lu ingin mencoba growth ke level selanjutnya, masih lu punya kebebasan lah untuk berinovasi di sana. Sedangkan kalau di dunia kerja agak sedikit lebih sensitif karena lu juga berinteraksi dengan teman-teman di sekitar lu, kolega kerja lu. Di sini lu harus benar-benar memikirkan apa yang lu butuhkan untuk growth. Itu dulu. Dan biasanya ketika lu udah memiliki sesuatu yang lu inginkan, mungkin lu pengen naik jabatan atau lu pengen naik gaji atau lu mau ada tunjangan untuk liburan,
Lu harus mempersiapkan mental lu untuk ngomong ke atasan lu. Dan biasanya ini yang agak sensitif. Mungkin ada yang takut kayak, kalau gue ngomong kayak gini nanti orang-orang di sekitar gue malah sungkan sama gue karena gue sok-sokan minta kayak gini-gini. Well, itu kan balik lagi ke kalian. Cuma di sini kalian harus tahu ya apa yang kalian inginkan dan juga apa yang kalian mau dari dunia kerja kalian sehingga kalian bisa grow. Tapi ingat, ketika kalian meminta hal itu, pastikan akan ada timbal balik dari kalian. Kontribusi kalian di perusahaan itu harus lebih besar lagi. Toh kalian minta tambahan, tapi kalau kinerja kalian itu sama aja kayak yang kemarin-kemarin, ya gue jamin lu gak bakal dapat apa-apa dari perusahaan. Dan menurut gue juga perusahaan itu mengukur ya kinerja dari para staffnya, karyawannya. Staff mana sih yang patut mendapatkan award atau bonus mungkin atau kenaikan jabatan. Mereka udah punya indikator tersendiri. Tinggal bagaimana caranya kalian untuk mengetahui nih indikator yang dijadikan sebagai alat ukur atau tolak ukur dari perusahaan tersebut untuk menaikkan jenjang karir kaliannya nanti. Pokoknya semuanya balik lagi ke strategi lah. Bagaimana caranya kalian mendapatkan informasi, mengolah informasi, dan mencoba melakukan sesuatu, berani lah. Oke, jadi itu 3 hal yang menjadi pertimbangan buat gua ketika gua mau berhenti usaha atau mau resign. Karena menurut gua 3 hal ini cukup penting ya. Gue bisa dapat gaji yang besar di perusahaan A, tapi kalau gue nggak nyaman di sana sama aja bohong. Lalu mungkin aja gue nyaman di perusahaan B, tapi kalau gajinya nggak menutup kebutuhan gue, akan menjadi beban gue juga. Lalu mungkin gue juga menemukan perusahaan C. Perusahaan C ini gajinya bagus, tempat kerjanya bagus. Cuma ketika gue kerja di sana, gue nggak merasakan adanya perkembangan di sana, nggak akan ada growth. Gue nggak mendapatkan ilmu baru, cuma gitu-gitu aja. Sebaiknya gue pergi cari suasana lain. Karena balik lagi, sekarang itu dunianya profesional, di mana kalian itu harus memikirkan bagaimana cara kalian untuk bisa terus grow. Tingkatkan portofolio kalian, entah melalui freelance kah atau entah melalui tempat kerja, perpindahan tempat kerja ke tempat yang lebih baik. Itu benar-benar harus kalian pikirkan. Tapi balik lagi, jangan ketika nggak nyaman langsung pindah. Kalian benar-benar harus tahu dulu apa yang membuat kalian nggak nyaman, lalu apakah kalian benar-benar harus pindah dari sana. Karena terlalu sering pindah juga malah merusak portofolio kalian. Jadi hati-hati kalau berpikir tentang resign atau berhenti dari usaha kalian. Tapi ada nih beberapa tips yang mungkin bisa membantu kalian untuk benar-benar memutuskan apakah kalian harus resign atau tidak, atau kalian berhenti usaha apa tidak. Mulai dari yang kerja di kantor dulu. Mungkin kalian berpikir berusaha itu enak karena kalian bisa mendapatkan gaji yang cukup besar atau mungkin pendapatan yang cukup besar. Well, sebelum kalian mencoba resign, kalian coba dulu buat usaha sampingan. Sebenarnya ini udah cukup banyak sih diterapkan oleh orang-orang kantor ya. Jadi mereka kerja tapi mereka juga punya usaha sambilan, old shop kecil-kecilan lah. Tapi bukan berarti waktu kerja kalian yang ada di kantor kalian fokusin di usaha kalian itu. Enggak. Kalau kata Gary V, kalian itu kerja jam 8 sampai jam 5 sore. Tapi kalian punya waktu dari jam 6 sore itu sampai tengah malam buat ngurusin usaha kalian. Disitulah kalian benar-benar ngurusin usaha kalian. Bisa juga minta tolong kok sama partner kalian, carilah partner. Makanya di podcast episode yang kemarin-kemarin gue juga bahas bahwa partner bisnis itu cukup penting. Apalagi buat kalian yang lagi kerja. Jadi bisa saling backup lah. Lalu ketika usaha kalian benar-benar nih jalan, udah profitable, udah bisa nutup kebutuhan-kebutuhan kalian, benar-benar tagihan kartu kredit mungkin udah bisa dibayar. Bahkan pendapatannya itu bisa mengalahkan gaji kalian atau setara dengan gaji kalian, barulah kalian bisa berpikir untuk resign. Seperti itu. Tapi pertimbangan ini biasanya digunakan ketika faktor yang menjadi permasalahan kalian adalah uang. Selanjutnya, kalau misalnya masalah kalian itu adalah passion. Gue merasa nih passion gue ada di entrepreneurship. Gue pengen banget punya usaha. Dan
Coba aja kalian berpikir dengan konsep intrapreneur. Loh, maksudnya apa itu? Intrapreneur itu adalah entrepreneur di dalam dunia kerja. Jadi lu kerja di sebuah perusahaan tapi posisi lu tetap dengan mindset entrepreneur. Nah, menurut gue di era yang sekarang ini, industri 4.0, jiwa intrapreneur itu sangat dibutuhkan dan benar-benar bagus gitu buat perkembangan, karena butuh banget yang namanya inovasi-inovasi, apalagi teknologi kan. Banyak banget perusahaan-perusahaan yang dulunya jadul udah mulai masuk ke teknologi, tapi mereka butuh orang-orang yang punya jiwa inovasi yang keren-keren. Cobalah kalian terjun ke sana, utarakan ide kalian, tunjukkan bahwa kalian itu punya expertise di situ. Masalahnya hal-hal yang membuat kita nggak bisa berkembang itu juga karena dari internal kita sendiri, kitanya yang nggak mau ngomong. Cobalah kalian ngomong, misalnya lu punya skill di bidang ini, meskipun lu kerja di sini, coba aja lu tunjukin ke atasan lu, kalau kita begini kemungkinan berkembangnya bisa begini, coba aja dulu. Toh nggak ada salahnya juga kan kalian mengemukakan pendapat. Kita di Indonesia bos, mengemukakan pendapat itu bisa dibilang menjadi hak warga negara. So slow aja. Nah, ketika kalian berhasil nih menjadi entrepreneur di perusahaan kalian dan kalian itu bisa dibilang mendapatkan respect lah dari atasan kalian itu, kalian bolehlah berpikir-pikir untuk resign karena kalian pengen mencari tantangan dengan membuat usaha sendiri. Maka itu menjadi masuk akal. Ketimbang alasan resign lo adalah karena kalau gue buka usaha gue bisa dapat uang lebih banyak daripada saat gue kerja. Nggak semudah itu men. Lalu buat yang punya usaha, mungkin kalian berpikir kalian pengen mencoba masuk ke dunia kerja. Kalau usaha kalian itu ceritanya benar-benar jalan, sebaiknya kalian mencari satu orang yang bisa menggantikan kalian sementara untuk ngehandle pekerjaan-pekerjaan yang bisa dibilang cukup berat. Dengan begitu, usaha kalian itu masih bisa jalan dan juga kalian bisa kerja juga. Ibarat kalian dapat double income lah. Siapa sih yang nggak mau double income? Usaha udah jalan, ada yang ngurusin, lo tinggal kerja. Sebenarnya gampang kayak gitu. Sedangkan kalau usaha kalian ceritanya nge-stuck, dan ini gue mengalami ya, usahanya nge-stuck, kemudian gue mendapatkan pekerjaan. Apakah gue masuk ke dunia kerja tersebut? Pertimbangan gue adalah dari segi growth. Gue ngelihat usaha gue nge-stuck, gue nggak bisa mendapatkan perkembangan yang cukup jauh, gue nggak dapet koneksi yang banyak dari usaha ini, gue nggak dapet penghasilan yang cukup dari usaha ini. Tapi ketika gue kerja di tempat kerja gue yang sekarang, gue bisa dapat koneksi lebih, gue bisa dapat income lebih, tapi gue juga punya kebebasan buat ngurusin usaha gue, dan it makes sense gitu buat gue kalau misalnya gue kerja di perusahaan ini seperti itu. Makanya sebenarnya baik lagi pinter-pinteran kalian untuk mengatur waktu dan juga mengatur kehidupan kalian agar bisa mendapatkan uang dari dunia kerja dan juga dunia bisnis. Seperti itu. Oke, gue rasa itu aja sih yang pengen gue bahas di podcast episode 40 kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian. Dan jika menurut kalian episode kali ini cukup membantu, bolehlah kalian like dan juga share ke teman-teman kalian. Karena menurut gue masih banyak orang yang mengalami masalah dilema ketika mereka mau resign atau buat usaha atau berhenti usaha lah. Dan jangan lupa follow Instagram Opsiana Podcast di @opsianamedia karena di situ kalian bisa mendapatkan informasi-informasi menarik seputar dunia bisnis, teknologi dan karir. Terlebih podcast-podcast terbaru dari Opsiana Podcast. Well, jadi opsi ada di tangan kalian. Memutuskan untuk berhenti dari sesuatu yang sudah lama kita jalankan itu merupakan salah satu keputusan yang cukup vital dalam kehidupan kalian. Karena itu sama saja melepas sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan kita untuk melakukan hal yang baru, dan biasanya hal itu merupakan hal yang tidak nyaman untuk kita. Sekian dari gue Edwin, Opsiana Podcast. Thank you.